Baik, shalom Bapak Ibu. Halo, shalom bagi kita Shalom. semua. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus di mana pagi ini kita masih boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita masih boleh bersama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, saudara yang terkasih, langsung saja kita buka ya Alkitab kita dari kitab Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke 165. Haleluya. Sudah menemukan semuanya Bapak Ibu? Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke 165. Kita akan baca bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3 ya. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Haleluya. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Baik, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya akan baca kembali lagi. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kitab Mazmur 119 ini merupakan suatu pasal yang terpanjang di dalam Alkitab. Karena ayat ini ya, pasal ini Mazmur 119 memiliki 176 ayat ya. Kitab ini di mana pemazmur ingin mengungkapkan ya tentang kasih yang agung terhadap firman Allah yang tertulis ya. Firman Allah yang disebut sebagai janji atau merupakan perintah, pedoman dalam kehidupan kita dan sebagai kesaksian, sebagai ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan dan suatu teguran. Sehingga pemazmur dalam hal ini mengungkapkan tentang keagungannya, kecintaannya kepada Taurat Tuhan. Karena ketika dia membaca firman Allah, ketika dia membaca merenungkan firman Allah, dia mendapatkan suatu kekuatan yang baru terhadap segala musuh-musuh yang dia alami, musuh-musuh yang dia hadapi. Baik Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali pada teks ini dikatakan, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kalau kita melihat di dalam King James Version dikatakan, great peace have they with love. Ya, the love and nothing causes them to stumble. Ya, ayat ini sangat relevan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat ke-97 dikatakan di sini, betapa ku cintai Taurat-Mu. Ya, itu Mu itu menunjukkan kepada Tuhan, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kata kunci dalam ayat ini adalah cinta. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cinta. Ya, semua orang, ya baik kita yang ada hadir pada pagi hari ini pasti pernah merasakan apa yang namanya cinta atau fall in love. Ya, cinta itu membuat hati kita berbunga-bunga ketika kita merasakan cinta tersebut. Ya, ketika kita terpisah oleh jarak, ya kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang kita cintai, mungkin ada rasa rindu dalam kehidupan kita. Demikian juga Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rasa rindu dan cinta ini akan terobati ketika kita berjumpa dengan orang yang kita sayangi, kita berjumpa dengan orang yang kita cintai. Ya. Nah, tidak ada dapat yang menghalangi daripada kekuatan cinta. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo di dalam kitab Kidung Agung juga mengatakan, Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dia katakan, cintamu kuat seperti maut. Berarti kalau kata cinta ini adalah kuat seperti maut, tidak ada yang dapat menghalangi, tidak ada yang dapat menghambati,
Tidak ada seorang pun dapat memisahkan dari cinta tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat ini kita mau melihat pemazmur itu Daud yang menyatakan dirinya kepada Tuhan sebagai rasa cintanya kepada Tuhan, rasa cinta yang mendalam. Ini bukan ditunjukkan kepada seseorang di dalam konteks ini, tetapi rasa cinta ini ditunjukkan kepada Tuhan. Ya, kepada Taurat Tuhan yang dia renungkan siang dan malam, ya. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak mungkin di antara kita, ya mungkin, ya, ketika merenungkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, ya mungkin karena kesibukan kita dengan aktivitas yang mungkin padat yang kita alami, sehingga kita membuat rasa cinta kita untuk membaca Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu mulai berkurang. Tetapi dalam hal ini, ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud berbeda. Dia menjadikan Taurat Tuhan, dia menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaannya. Sehingga dikatakan di dalam Mazmur 119 tadi, ya ayat yang ke-97 tadi, betapa aku cintai Tauratmu Tuhan. Ya, betapa aku cintai Tauratmu. Sehingga di dalam ayat yang ke-165 dikatakan bahwa orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan akan mengalami ketentraman. Ya, tema yang saya bawakan adalah akibat kita mencintai Taurat Tuhan. Apa yang menjadi akibat ketika kita mencintai Taurat Tuhan? Apa yang akan kita alami ketika kita mencintai Taurat Tuhan? Di dalam ayat ini dikatakan kita akan memperoleh ketentraman. Tentram dalam hal ini, kalau kita melihat tadi dalam King James Version dikatakan tentram itu adalah peace, kedamaian, ketenangan, ya, peace, kedamaian, ketenangan yang akan kita alami. Kedamaian bukan hanya kedamaian biasa saja, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kedamaian yang akan kita alami dalam hal ini adalah kedamaian yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kedamaian yang sempurna. Mungkin ya kita di dalam kehidupan kita akhir-akhir ini kita merasakan ketidaktenangan, kita merasakan suatu goncangan-goncangan dalam kehidupan kita, mengalami satu problem yang begitu berat yang kita alami. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita dikatakan bahwa ketika kita mencintai Taurat Tuhan, ketika kita mencintai firman Tuhan, kita akan mendapatkan kedamaian tersebut. Kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Ya, Tuhan tidak hanya ingin memberikan kita kedamaian, tetapi Tuhan ingin memberikan kita, Bapak Ibu saya dan saudara, memberikan kedamaian yang luar biasa apabila kita mencintai perintah Tuhan. Apabila kita mencintai Taurat Tuhan, kita merenungkannya siang dan malam. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia mungkin saja bisa memberikan kita kedamaian. Dunia mungkin saja bisa memberikan ketenangan. Tetapi itu hanya ketenangan sementara, Bapak Ibu saudara terkasih. Ketenangan yang selamanya, ketenangan yang kekal, kedamaian yang kekal yang kita alami itu hanya datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Sehingga pada saat ini kita diminta, ya bersama-sama kita belajar kita untuk mencintai Taurat Tuhan. Saya secara pribadi mungkin ketika saya mengalami memiliki satu problem, memiliki satu aktivitas saya yang padat, saya juga terkadang dalam kehidupan saya, Bapak Ibu saudara terkasih, untuk membaca firman Tuhan saya terkadang merasa lelah, saya merasa capek, tetapi dalam hal ini saya juga diingatkan Tuhan karena firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Tuhan mengingatkan saya dan Tuhan juga mengingatkan kita semua. Apapun yang menjadi keadaan kita, apapun yang menjadi kehidupan kita pada saat ini, apapun problem yang kita alami, apapun masalah yang kita alami, kita mau terlebih dahulu mencintai Taurat Tuhan. Kita mau terlebih dahulu mencintai Taurat Tuhan. Ya, karena apa? Kita akan mendapatkan kedamaian yang luar biasa. Ada satu pujian mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ya, kedamaian kita hanya dapatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mencari wajahnya Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kedamaian yang besar yang datang daripada Tuhan. Ini memberikan kita kegembiraan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga ketika ada masalah kita alami, kita bisa enjoy mengalaminya, melewatinya. Semua problem yang kita alami, semua masalah yang kita alami. Karena kita sudah ada kedamaian daripada Tuhan yang menghampiri, yang melingkupi setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, hari ini mari kita membuat satu keputusan. Untuk apa? Untuk kita memusatkan perhatian kita, untuk kita memberikan hidup kita terlebih dahulu untuk mencintai firman Tuhan. Untuk merenungkan firman itu siang dan malam. Bukan hanya merenungkannya, tetapi kita boleh melakukannya. Sehingga kedamaian dari surga, shalom dari surga itu menghampiri kehidupan kita. Karena kita sudah mencintai Taurat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara terkasih, yang menjadi ayat penutup kita pada saat ini, ya, kita akan bacakan bersama-sama dalam kitab Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Kita akan bacakan bersama-sama, demikian firman Tuhan. Dengan hitungan ketiga, 1, 2, 3, kita akan bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu adalah firman Tuhan. Alkitab yang kita baca setiap hari itu adalah menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi setiap jalan kita. Haleluya. Firman Tuhan. Ketika kita merenungkannya, firman itu juga akan melindungi kita. Firman juga akan mengarahkan kita untuk boleh melakukan kehidupan kita untuk berjalan ke dalam terangnya Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya renungan yang singkat ini boleh menguatkan kita. Renungan yang singkat ini boleh meneguhkan kita. Semakin kita memiliki gairah cinta kita kepada Tuhan. Gairah cinta kita untuk mencintai Taurat Tuhan. Siang dan malam dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih. Semakin hari kita belajar untuk mencintai Taurat firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kedamaian yang luar biasa boleh mengalir, melingkupi setiap kehidupan kita. Ada amin? Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak yang baik buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang mengajarkan kami untuk lebih lagi mencintai Taurat-Mu Tuhan. Siang dan malam dalam kehidupan kami Bapak. Apabila kami mencintai Taurat itu Tuhan. Kami akan mendapatkan ketentraman. Kami akan mendapatkan kedamaian luar biasa dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Hamba tidak tahu Tuhan Yesus apa menjadi masalah pergumulan dalam kehidupan kami pribadi pada saat ini Tuhan. Menambah yakin dan percaya Tuhan. Ketika kami mencintai firman-Mu Tuhan. Engkau ada beserta dalam kehidupan kami. Engkau memampukan kami untuk melewati setiap masalah kami. Setiap pergumulan kami dalam kehidupan kami. Mungkin masalah ekonomi. Mungkin masalah anak-anak orang tua yang ada di tempat ini Tuhan. Mungkin masalah apapun itu Tuhan kami percaya. Kami boleh melewatinya bersama-Mu Tuhan. Ketika kami merenungkan firman-Mu itu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terlebih dahulu mencintai firman-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami Tuhan hari lepas hari, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memampukan kami, menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti pemazmur Tuhan. Yang senantiasa mencintai firman-Mu Tuhan. Demikian hal itu boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kiranya Kau memberkati kami yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.